Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pandemi belum berakhir, tetap kita harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak aman. Tentunya jangan mudik dulu ya, kalau memang tidak terlalu ada kepentingan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips cara memilih perumahan. Karena banyak ya sekarang perumahan-perumahan yang ternyata modusnya tidak jauh adalah penipuan atau memang penggelapan dan sebagainya ya. Pada kesempatan kali ini sebenarnya untuk ada beberapa tips ya untuk menandakan bahwasanya perumahan itu benar-benar perumahan yang bagus atau enggak. Yang pertama adalah dari tata letaknya dulu ya. Tata letak dan konsepnya kita harus benar-benar melihatnya dulu ya. Jadi setiap perumahan yang bagus itu pastinya ada. Pertama ada seperti nama yang besar seperti ini ya. Terus kemudian ada perangkat keamanan. Perangkat keamanan itu terdiri dari ruang security juga. Ada ruang security, kemudian ada di perumahan itu biasanya ada kantor pemasarannya. Walaupun pertama konsep tidak apa-apa, yang penting jelas. Dan kantor pemasaran sendiri itu biasanya ada dua. Karena biasanya di perumahan itu belum ada, jadi ada kantor pemasaran bukan sementara tapi kantor pemasaran tetap yang bisa cek track recordnya bahwasanya itu kantor pemasaran itu di situ terus. Kemudian ini konsepnya lumayan bagus ya, karena di depan ada rukonya, ada ruko-rukonya lengkap, ada toko bangunan segala macam. Dan yang selanjutnya adalah adanya beberapa fasilitas penunjang ya, karena ada beberapa pengalaman dari rekan saya. Jadi banyak yang sudah DP perumahan ya, dan itu ternyata banyak modus penipuan. Jadi yang perlu kita ketahui juga adalah lebar jalannya, lebar jalan untuk masuk. Ini saya sudah memberikan tips aja ya untuk berbagi pengalaman. Nah, ini lebar jalan, dan di sini juga ada fasilitas untuk portal ya, portalnya juga ada. Dan lebar jalan harus kita tahu ya, untuk lebar jalan utama, lebar jalan tiap lorong harus kita pastikan. Dan fasilitas penunjang nanti kita tunjukkan lagi fasilitas penunjang yang lain. Kita memilih perumahan itu yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, seperti istilahnya besarnya rumah, tipenya, dan bahan juga harus kita perhatikan. Karena banyak juga developer-developer yang cukup nakal ya, dalam kutip nakal di sini, menggunakan bahan baku yang murah terus tidak bertahan lama ya. Dan ini sebagaimana contoh dari fasilitas yang disediakan seharusnya perumahan standar, yaitu adalah utama adalah disediakannya tempat ibadah. Bagaimanapun juga kalau perumahan besar, perumahan bagus, tapi kita susah untuk mencari tempat ibadah, kan nggak sip ya rasanya, dan memang terasa kurang kalau memang tidak ada tempat ibadah. Jadi fasilitas yang harus disiapkan dan menjadi titik tanda bahwasanya memang perumahan itu benar dan developernya itu bisa dipercaya adalah fasilitas penunjang lain seperti tempat ibadah. Kemudian fasilitas selanjutnya yang harus disediakan seorang developer yang benar-benar mau membangun perumahan yang bagus dan tentunya lengkap adalah pompa air beserta tandon air. Kenapa ini penting dan menjadi sesuatu yang menurut saya cukup penting ya? Karena beberapa perumahan, beberapa developer yang cukup hanya mengandalkan, sudah cukup mengandalkan PDAM saja, mungkin cukup. Tapi kadang-kadang itu biasanya kalau PDAM itu terjadi trouble dan sebagai hal lain, maka kita akan kerepotan untuk mencari air bersih, dan itu sering terjadi. Makanya kalau memang itu developer itu benar-benar mau membangun perumahan yang kompleks dan bagus, maka dia akan membangun sebuah instalasi perairan yang cukup menjanjikan. Jadi ini instalasinya perairan, dan ini iuran per bulannya jauh lebih murah daripada PDAM, karena kisarannya hanya 20.000 tiap bulan. Jadi cukup tidak memberatkan ya, karena ini bentuknya swakelola dan dibersihkan secara berkala oleh developer. Nah, ini contoh perumahan yang memiliki perairan. Jadi kalau titik tanda yang utama ini, karena ini harganya tidak murah ya untuk membuat sebuah pompa air dan tandon penampungan air. Dan biasanya airnya jauh lebih bersih daripada air biasa, daripada air PDAM ya tentunya. Dan ada juga beberapa pos kamling ya, pos keamanan yang disediakan oleh perumahan. Nah, kita masuk ke komplek perumahan. Pak izin. Nah, ini kita masuk komplek perumahan, dan ini jalannya cukup lebar ya untuk sebuah gang, lumayan lah, jadi enak. Dan parkirnya tidak di jalan biasanya.
Kompleksnya sudah ramai ya kalau perumahan itu yang bagus, dan memang rumah ini masih belum saya apa-apakan ya, cuma baru belakangnya. Memang seperti gawang-gawang seperti ini kan keropos ya, wajar karena kayunya kan tidak udah 9 tahun ya. Tapi untuk temboknya masih lumayan bagus karena dia bahannya dari bata merah ya, jadi pilihannya mending bata merah. Terus atasnya rangkanya berjaringan. Untuk yang belakang sudah saya tambahi untuk dapur, memang belum di finishing ya. Jadi seperti itu. Jadi sedikit pengalaman banyak juga dari rekan saya yang temen ya pernah cerita ketipu, mungkin bukan 1-2 orang ya. Jadi istilahnya pertamanya mereka sudah DP karena banyak developer nakal yang istilahnya tanah itu baru di DP kemudian dibuat kaplingan, DP buat kaplingan kemudian dijual, mungkin harganya agak terjangkau gitu kan, jadi menggiurkan. Setelah orang yang mau beli itu DP, ada berapa orang DP, setelah itu ternyata dibawa kabur uangnya, dan otomatis kan tanahnya diminta lagi oleh yang punya tanah, yang punya sertifikat, karena tanahnya baru DP. Seperti itu, makanya lebih hati-hati untuk memilih perumahannya. Pastikan ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan ya, itu sebenarnya untuk titik tanda sebenarnya. Dan biasanya untuk perumahan yang resmi kita bisa untuk kreditnya itu bisa di BTN ya, di BTN ataupun biasanya kalau ada anggota biasanya pakai Asabri ataupun TWB ya, jadi biasanya itu sih indikasinya lebih enak untuk kita, agar kita bisa membedakan perumahan yang baik dan benar ya. Jadi mungkin itu ya tipsnya, mungkin itu saja cukup ya. Jadi yang pertama adalah tadi fasilitas pendukung ya, fasilitas pendukung seperti ada kantor pemasarannya pasti, terus kemudian ada tempat security atau pos keamanan, terus ada pos kamplingnya juga dibuatkan, kemudian ada masjid atau tempat ibadah yang lain, kemudian jalannya juga jelas, terus penataannya juga jelas. Mungkin sekian vlog kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terus dukung channel ini supaya terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan.